Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran untuk mata pelajaran teknik layanan jaringan. Video ini diperuntukkan untuk siswa kelas 11 semester 3 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Baik, kali ini masuk pada materi di KD 3.3 dan 4.3, yaitu tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Jadi proses komunikasi data dalam jaringan, dan tentunya ini untuk mata pelajaran teknik layanan jaringan untuk teknik komputer dan jaringan. Kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan, yaitu KD 3.3 menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Kemudian yang keterampilan KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis proses komunikasi data. Sedangkan materi pokoknya ada dua, yaitu yang pertama adalah komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Kemudian yang kedua adalah perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Nah, kali ini kita akan membahas di materi pokok yang kedua, yaitu tentang perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon, dan lebih khususnya untuk jaringan telepon. Nah, karena kita difokuskan atau di pembahasan nanti di perangkat komunikasi data pada jaringan telepon, maka silakan para siswa untuk mempersiapkan diri, dan saya yang akan menyampaikan, Rohmati Hidayat dari kompetensi keahlian teknik komputer jaringan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, kita sering sekali melihat seseorang untuk melaksanakan komunikasi atau melakukan komunikasi dari baik dalam satu wilayah kota, provinsi, ataupun antar kota, masih dalam satu pulau, atau bahkan antar pulau, bahkan antar benua. Jadi saat ini kemajuan komunikasi cukup pesat, dan penggunaan telepon memang sangat efektif untuk berkomunikasi. Tentunya ini tidak lepas dari perkembangan atau sejarah telepon itu sendiri. Nah, telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, hanya khusus pesan suara. Jadi pesan yang berbentuk percakapan. Kemudian kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Nah, ini definisi untuk telepon yang waktu itu masih menggunakan kabel dalam medianya. Sementara saat ini perkembangannya sangat pesat, jadi telepon tidak hanya menggunakan kabel medianya, yaitu dengan menggunakan media udara atau dengan penyebaran gelombang elektromagnetik, ya. Dan proses pesannya tidak hanya dalam bentuk suara, namun sudah sampai dengan video. Nah, berbagai jenis telepon. Yang pertama adalah telepon kabel. Ini yang tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu telepon yang kemarin sangat
populer ya, namun dengan adanya perkembangan penemuan teknologi terbaru untuk komunikasi, maka sebagian dari penggunaan telepon kabel ini sudah tergeserkan ya. Jadi tergeserkan dengan telepon yang ada sekarang, yaitu dengan telepon genggam atau handphone. Kalau kita kenal ya dengan teknologi GSM-nya atau CDMA. Namun telepon genggam atau handphone dengan teknologi GSM atau CDMA sekarang sudah mulai tergerus, tersisihkan dengan telepon IP atau telepon internet protokol, di mana untuk telepon IP ini menggunakan jaringan internet dan memanfaatkan data yang ada di internet. Nah, di telepon IP ini juga selain berbentuk percakapan voice, juga bisa dengan video. Nah, ini sejarah telepon dari masa ke masa. Dari sisi kiri ya, ini modelnya masih cukup besar, antara mikrofon dengan speaker ini terpisah ya, maksudnya tidak dalam satu gagang, dan bentuk fisiknya besar. Kemudian berkembang berikutnya antara speaker dan speaker dengan mikrofon sudah jadi satu, namun bentuknya juga masih klasik ya. Kemudian berturut-turut ke sebelah kanan ya, semakin mengecil, semakin bentuknya semakin modern ya, ke kanan ya, sampai di posisi telepon yang putih ini yang telepon kabel. Sementara sebelah kanannya adalah ini handphone dengan teknologi GSM ataupun CDMA. Kemudian sebelah kanannya adalah saya katakan ini adalah sebagai smartphone yang memanfaatkan telepon IP, atau kalau saat ini lebih kita kenal dengan VoIP atau VoIP. Nah, dari berbagai jenis telepon yang telah disampaikan tadi, maka kali ini akan kita bahas dasar-dasar atau cara kerja dari telepon kabel. Jadi telepon kabel adalah jenis pesawat telepon pertama yang dikenal dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Jadi sebelum ditemukan handphone, maka dalam berkomunikasi ya menggunakan telepon kabel ini. Fungsi telepon ini masih sangat sederhana, sekedar hanya untuk telepon atau hanya untuk bicara saja. Kemudian jenis telepon kabel dibagikan berdasarkan peletakannya. Jadi misalnya telepon kabel ditaruh di atas meja, maka disebut dengan telepon meja ya. Kemudian telepon yang dipasang di dinding maka disebut dengan telepon dinding. Kemudian berikutnya telepon kabel juga dibedakan berdasarkan tombol teleponnya. Ada rotary dial dan push button. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa jenis perangkat telepon dalam hal sistem dialingnya ada dua macam, yaitu yang pertama adalah rotary dialing atau pulse dialing. Kemudian yang kedua adalah dengan model push button ya, atau sering disebut dengan touch tone dialing, atau juga terkenal dengan nama dual tone multifrequency dialing atau DTMF dialing. Dua-duanya akan kita bahas nanti ya. Jadi bagaimana cara bekerjanya dari kedua jenis perangkat telepon ini. Nah, ini dua buah contoh telepon, yang sebelah kiri dengan rotary dialing, yang kanan dengan DTMF dialing. Kita akan lihat masing-masing jenis ini untuk perbedaan nadanya ya di saat
ini diputar ya. Jadi rotarinya dijalankan ataupun DTMF-nya ditekan. Baik, kita buka YouTube linknya ini. Kita tunggu. Ini kita lihat atau kita dengarkan. Semakin besar angkanya, semakin panjang pulsnya atau pulsanya. Yang paling pendek adalah angka 1. Kemudian yang paling panjang adalah angka 0. Nah, itu visualisasi dari rotary dialing telepon. Sementara untuk yang DTMF adalah seperti ini. Nah, iya, maaf tadi bunyinya terganggu dengan yang rotary. Aslinya seperti ini. Ya. Baik ya, bunyi DTM seperti itu ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kita mulai dari rotary dialing. Jadi setiap angka yang dikirimkan diwakili oleh pulsa dengan jumlah tertentu. Tadi sudah kita lihat visualisasinya di video yang telah diputar tadi. Untuk angka 0 dibangkitkan 10 pulsa. Jadi yang paling lama, yang paling panjang adalah angka 0. Jadi angka 0 itu mewakili angka 10 ya. Pulsa dibangkitkan dengan cara memutuskan atau break dan menyambungkan mic dengan saluran pelanggan. Kemudian antar nomor yang didial terdapat jeda yang disebut dengan interdigit interval. Kelemahannya apa untuk sistem ini? Lambat ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan DTMF menggunakan ini kelihatannya kok melakukan kontak ya saat memutar dialing itu rasanya lama ya. Kemudian untuk yang model DTMF, jadi di push buttonnya itu ada baris-barisnya ya dan kolomnya. Jadi, setiap baris dan kolom mempunyai nada tertentu. Sebagai contoh angka 8 ya, angka 8 ini pada pesawat DTMF merupakan gabungan dari 2 frekuensi, yaitu baris ketiga 852 Hz dengan kolom kedua 1336 Hz. Jadi ada namanya aja DTMF, dual tone berarti ya. Tadi kita dengar suaranya tidak hanya 1 tone tapi gabungan dari 2 buah tone. Baik. Jadi perangkat jaringan telepon kabel itu ada 4. Yang pertama adalah handset, yang kedua hook switch, yang ketiga adalah ringer ya. Kemudian yang keempat adalah keypad ya, keypad atau rotary dial ya. Kemudian kita bahas yang pertama yaitu handset. Jadi sebuah handset terdiri dari mikrofon dan speaker ya. Dikenal dengan nama gagang telepon yang digunakan sebagai alat input dan output pada perangkat telepon. Jadi di saat kita bicara, maka yang di depan mulut kita adalah sebuah mikrofon dan yang berada di samping telinga kita atau di telinga kita adalah speaker. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini yang menempel di telinga kita dan ini yang ada di depan mulut kita.
Di depan mulut kita ini adalah berupa mikrofon, kemudian yang menempel di telinga kita adalah speaker. Berikutnya perangkat yang digunakan sebagai tempat pemutus sambungan jalur pelanggan ke sentral, namanya hook switch ya. Nah, ini di saat kita akan mengakhiri pembicaraan, maka kita meletakkan gagang telepon. Itu saat kita meletakkan sebenarnya menekan sebuah tombol atau switch. Itu disebut dengan hook switch yang fungsinya memutus sambungan jalur telepon antara kedua pihak ya, pembicara ya, kedua belah pihak yang berkomunikasi. Nah, bentuknya seperti apa? Silahkan diperhatikan di gambar ini. Jadi untuk yang di rotary dial itu ada di atas ini. Jadi di saat kita meletakkan gagang telepon, tombol hook ini akan tertekan dan dia akan memutuskan jalur komunikasi. Sementara untuk yang DTMF ini ada di atas ini, di posisi yang ada speakernya yang di sisi atas dari gagang telepon di saat kita menggunakan ya. Jadi kita taruh, maka yang gagang sisi atas ini akan menempel di sini, dan ini adalah hook switch-nya. Baik, hook switch sudah kita bahas, kemudian masuk ke secara rangkaian elektroniknya ya, atau rangkaian elektriknya. Ini speaker di atas, kemudian mikrofon tersambung dengan hook switch, kemudian menuju ke wall jack ya, atau jack dinding ya, wall jack. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah ringer atau penghasil nada dering ya. Jadi ringer adalah rangkaian penghasil sinyal elektromagnetik yang menghubungkan jalur sentral. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa ringer adalah rangkaian penghasil sinyal elektromagnetik yang menghubungkan jalur sentral. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk memberikan sinyal sebagai pemberitahuan adanya telepon yang masuk. Jadi di saat kita ditelepon, maka telepon kita itu berdering ya. Jadi perangkat yang berbunyi dengan nada panggil ya. Jadi perangkat yang saat ditelepon dan di penerimanya itu menghasilkan bunyi, itu adalah namanya perangkat ringer ya. Ada yang menggunakan model mekanik ya, kemudian yang kedua dengan model elektronik. Kita akan bahas berikutnya. Nah, sebelah kiri ya, ini ringernya sebuah speaker ya. Ini kan berbau elektrik atau elektronik. Kemudian sebelah kanan ini ya, nada deringnya dengan menggunakan lonceng, dan ini berupa mekanik. Ini ada spool yang di saat ada sinyal masuk dia akan dihubungkan dengan sebuah tuas. Tuas ini akan memukul lonceng kiri kanan ini ya. Ini kan yang bunyi kering begitu. Ini kiri kanan ini. Nah, ini yang tengah ini adalah tuas yang dia akan memukul ke kiri dan ke kanan dari belnya ini atau loncengnya ini. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah papan dial ya. Jadi papan dial ya, yang digunakan untuk memilih alamat tujuan yang akan dihubungi. Jadi memutar dengan rotary dial tadi, atau menekan dengan papan dial DTMF. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa jenisnya adalah push button dan rotary dial. Perangkat yang berisi beberapa tombol yang menghasilkan nada-nada DTMF ya. Ini untuk yang jenis DTMF. Ya, lanjut.
Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lepas dari perangkat teleponnya, maka tombol DTMF-nya ya sebelah kiri ini, yang kanan ini adalah rotary dial. Nah, jika kita lihat, maka bentuknya secara keseluruhan seperti ini. Ini adalah yang jenis DTMF, di mana gagang telepon dihubungkan ke duplex coil, kemudian dari duplex coil juga dihubungkan ke keped DTMF, kemudian ada hook switch-nya, dan dari hook switch ada ringer ya, kemudian baru menuju ke wall jack ya, ke jaringan telepon umumnya. Lanjut, jadi cara kerja dari telepon kabel ini ada step-stepnya ya, dan berproses. Jadi contohnya di saat telepon tidak digunakan itu dinamakan on hook ya. Jadi pada kondisi ini tidak ada arus DC yang mengalir pada jaringan lokal. Jadi jaringan bersifat sebenarnya open circuit ya. Jadi begitu ini ya dia nggak akan teraliri apa-apa ya, karena sifatnya terbuka tadi. Nah, nanti jika diangkat gagang teleponnya ya, nanti ada jadi close ya. Nah, berikutnya setelah on hook maka seperti ini ya, off hook. Salah satu gagang teleponnya diangkat ya, maka di saat off hook seperti ini posisinya akan tertutup jaringannya, maka akan terjadi arus DC yang mengalir pada jaringan lokal yang berasal dari sentral. Jadi jaringan lokal bersifat closed circuit ya, sehingga di saat off hook ini sentral akan memberikan dial tone kepada terminal telepon. Jadi akan mengirimkan dial tone ke sana ya. Jadi diberikan kesempatan ya. Ini posisi off hook. Kemudian yang berikutnya, nah di saat off hook tadi dan close circuitnya, maka di penelpon di sini setelah diangkat gagangnya itu off hook, maka dia akan menekan tombol DTMF. Ini adalah namanya proses dialing ya. Pelanggan mendial atau mengirimkan informasi nomor telepon ke tujuan ya. Jadi setelah tadi off hook dikirimkan DC current-nya ke terminal telepon, kemudian dari terminal telepon ini menekan tombol dialnya, maka dia mengirimkan informasi nomor telepon ke tujuan ke sentral telepon. Ini adalah proses yang ketiga. Ya. Nah, saat ini baru sentral telepon dan telepon dan penelpon yang akan maksud saya hanya sentral telepon dan penelpon yang akan melakukan kontak dengan penerima telepon. Jadi ini yang berproses baru di sini ya. Nah, proses keempat adalah switching ya. Jadi begitu tadi dialing, maka sentral telepon itu akan mencari nomor telepon yang dituju ya. Jadi keterangannya di sentral telepon address to port translation. Jadi apa tadi yang ditekan oleh terminal telepon di sini kemudian dicari ya. Ini namanya adalah proses switching ya. Kemudian proses berikutnya adalah ringing. Begitu di proses switching ditemukan nomornya, maka sentral mengirimkan sinyal AC untuk membunyikan bel atau ringer di telepon tujuan. Jadi di sini ada ringer yang akan dibunyikan dengan cara mengirimkan sinyal AC
dari sentral telepon ya. Nah, di sisi lain sentral telepon akan mengirimkan ringback tone ke penelepon ya, dari sumbernya tadi ya. Jadi di penerima dia membunyikan ringernya, sementara di penelponnya dia akan kirimkan ringback tone, sehingga di penelpon akan terdengar nada sambung ya. Oh, ini teleponnya baru memanggil ya. Jadi ringback tone juga bermacam-macam. Di saat yang ditelepon itu sedang on, sedang digunakan, dia juga akan bunyinya berbeda dengan di saat tidak digunakan. Jadi di saat digunakan maka nadanya akan akan pendek-pendek ya. Tapi kalau posisi tidak digunakan maka ya nada panggilnya durasinya agak panjang, tut 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 begitu. Sementara kalau digunakan di lawan bicara kita sedang digunakan untuk menelpon, maka ringback tone-nya itu akan tut 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 tut. Wah, ini tanda berarti bahwa telepon yang kita tuju baru digunakan. Baik, sekarang setelah proses ringing apa yang terjadi berikutnya? Ya. Nah, setelah proses ringing terjadi, maka di telepon penerima akan diangkat gagangnya, maka akan terjadi adanya voice energy DC current ya. Jadi sama-sama dari telepon switch ke penelpon maupun ke penerima, sehingga antara keduanya akan terjadi komunikasi ya. Jadi itu prosesnya yang terjadi dalam melaksanakan atau berkomunikasi menggunakan telepon kabel ya. Jadi yang pertama adalah on hook ya. On hook itu telepon tidak digunakan dan posisi sirkuitnya terbuka. Kemudian begitu diangkat gagang teleponnya, namanya adalah off hook, dan di situ akan terjadi close circuit untuk local loopnya ya. Kemudian setelah off hook maka akan dilakukan dialing atau menekan tombol-tombol push button atau rotary dialingnya. Nah, kemudian setelah dialing akan terjadi proses switching ya. Switching, dimana proses switching ini di kantor sentralnya akan mencari nomor telepon yang dituju. Setelah diketemu maka sentral telepon akan mengirimkan sinyal AC, dan sinyal AC ini akan digunakan untuk menghidupkan bell atau ringer di telepon penerima ya. Ini namanya proses ringing ya. Kemudian yang terakhir, begitu sudah diangkat gagang teleponnya di penerima telepon, maka terjadi proses namanya talking. Jadi bisa kita urutkan dari on hook, off hook, dialing, kemudian switching, kemudian ringing, dan terakhir adalah talking. Jadi ada 6 tahap dalam proses komunikasi dengan telepon kabel. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun video pembelajaran ini. Tentunya sangat banyak kekurangannya, maka nanti mohon masukan-masukannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para siswa sebagai tambahan pengetahuan dan sekaligus proses kewajiban untuk belajar, khususnya untuk mata pelajaran teknik layanan jaringan, khususnya untuk kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, yaitu tentang proses komunikasi data dalam jaringan.
Untuk materi yang lain di KD ini silahkan untuk dicari di berbagai channel YouTube ataupun di materi-materi yang tersedia di buku maupun di internet. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.